Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia. Di sini saya akan membahas mengenai pelayanan publik. Yang pertama yaitu tujuan pelayanan publik. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari asas pelayanan publik berdasarkan surat keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dalam tata cara pelayanan diselenggarakan dengan prosedur mudah, pelayanan lancar, pelayanan cepat, dan pelayanan tidak berbelit-belit. Yang kedua yaitu kejelasan dan kepastian. Yang ketiga yaitu keamanan. Yang keempat, keterbukaan. Dan yang kelima yaitu efisien dan ekonomis. Yang keenam, keadilan yang merata dalam arti cakupan dan jangkauan pelayanan umum, diusahakan keadilan mendapatkan pelayanan. Yang ketujuh, ketepatan waktu dalam arti implementasi pelayanan umum dapat diselesaikan dalam hal informasi waktu, kecepatan pelayanan, realisasi waktu, dan kepastian jadwal pelayanan. Untuk yang kedua pembahasannya yaitu bentuk pelayanan publik. Yang pertama, layanan dengan lisan pada bidang hubungan masyarakat, bidang informasi, dan bidang-bidang lain yang kejelasan kepada siapapun. Lisan berhasil sesuai dengan diharapkan. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku layanan. Yang pertama yaitu memahami masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya, mampu memberikan kejelasan apa yang perlu dengan lancar, singkat, dan jelas. Syarat yang ketiga yaitu bertingkah laku sopan dan ramah tamah. Yang kedua yaitu bentuknya, layanan melalui tulisan. Melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam implementasi tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya. Layanan yang ketiga yaitu bentuk perbuatan. Layanan perbuatan sering terkombinasi dengan layanan. Hal ini disebabkan karena layanan perbuatan sering berkombinasi dengan layanan lisan. Hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum. Namun fokusnya pada perbuatan itu sendiri yang ditunggu oleh orang berkepentingan. Yang pembahasan yang ketiga yaitu asas-asas pelayanan publik. Karena pelayanan publik dilakukan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Karena itu harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. Yang kedua yaitu pengaturan setiap bentuk pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegangan pada efisien dan efektivitas. Yang ketiga yaitu mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan yang keempat yaitu unsur-unsur pelayanan publik. Unsur-unsur pelayanan publik ada 8. Yang pertama, kesederhanaan, kejelasan, kepastian terhadap prosedur, persyaratan, unit kerja, tarif biaya, pejabat yang menerima keluhan dan pelayanan yang diberikan dalam organisasi. Unsur yang ketiga yaitu keamanan yang menyangkut kepastian hukum terhadap apa yang dilayangkan oleh organisasi. Yang keempat, keterbukaan. Yang kelima, efisiensi. Yang keenam, ekonomis. Yang ketujuh, keadilan. Dan yang kedelapan, ketetapan. Artinya bahwa pelaksanaan yang telah dijanjikan sesuai dengan standar yang diberikan, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Lutfiatur Rahma dengan NIM 206190090 akan menyampaikan materi yang terkait dengan ciri-ciri layanan publik yang baik dan juga fungsi serta kewenangan pemerintah dalam layanan publik. Baik, yang pertama yaitu ciri-ciri layanan publik yang baik antara lain adalah satu, keandalan yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar. Dua, bukti langsung yang ditandai dengan penyediaan yang memadai berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Tiga, jaminan yang ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam pemberian pelayanan. Tiga, yaitu empati yang ditandai dengan tingkat pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan terakhir kelima yaitu adalah responsiveness atau tanggung jawab yang ditandai dengan keinginan untuk melayani konsumen dengan cepat. Yang kedua, materi yang kedua yaitu adalah fungsi pemerintahan dalam layanan publik. Seperti yang diketahui bahwa pemerintah tidak hanya berkedudukan sebagai pihak yang berwenang dalam membuat aturan dan peraturan untuk masyarakat, namun juga berkedudukan sebagai pelayan masyarakat yang bertugas untuk mengurus, menyelenggarakan, dan melayani segenap keinginan dan urusan masyarakat. Karena tujuan pemerintah sendiri dibentuk adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa hidup secara wajar. Selain itu, pemerintahan modern sendiri pada hakikatnya adalah sebagai pelayan masyarakat dan juga untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam rangka mencapai kemajuan bersama. Kemudian materi yang ketiga yaitu kewenangan pemerintah dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan urusan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan komunikasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan juga pelayanan konsultasi. Baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.